Keluarlah dari tanah Palestina dan berpencarlah ke berbagai belahan bumi. Sebelum kalian dibinasakan, bangunlah kalian. Sadarlah kalian sebelum kalian semua dibinasakan. Sebab waktu terjadinya hal ini benar-benar sudah dekat, tegasnya. Siklus 80 tahunan Israel diambang kebinasaan. Begini kata Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Islam. Gawat, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett memperingatkan kepada rakyatnya terhadap siklus 80 tahunan Israel berupa perpecahan konflik. Kesimpulan besarnya, Israel berada di ambang kehancuran. Kita bertanya-tanya, apakah kita akan mampu melestarikan Israel? Ujar Bennett Masigul. Menurut Bennett, saat ini mendekati siklus 80 tahunan ketiga. Perpecahan pertama terjadi saat 80 tahun Israel dibentuk. Perpecahan kedua pas 70 tahun setelahnya. Sekarang hidup di era ketiga dan mendekati 80 tahun. Peringatan Bennett ini boleh dibilang merupakan akumulasi serangkaian peringatan yang disampaikan tokoh-tokoh Yahudi, termasuk kalangan rabi pemimpin agama Yudaisme. Seseorang, kemungkinan rabi, berteriak-teriak di dalam sinagog sambil mendorong dan menampar orang lain. Mari keluar dari Palestina, karena waktunya turun laknat kepada kaum Yahudi itu telah tiba. Tiada lagi tempat berlindung dan tempat berlari darinya. Keluarlah dari tanah Palestina dan berpencarlah ke berbagai belahan bumi. Sebelum kalian dibinasakan, bangunlah kalian, sadarlah kalian sebelum kalian semua dibinasakan. Sebab waktu terjadinya hal ini benar-benar sudah dekat, tegasnya. Termasuk pemikir Yahudi di Amerika Serikat, Noam Chomsky. Mereka berpandangan bahwa mereka tidak punya hak atas tanah Palestina atau Israel sekarang, karena Tuhan melarang mereka kembali sebagai hukuman di dunia atau dosa-dosa mereka. Adolf Hitler. Sebenarnya bangsa Yahudi bukan lagi akan terpecah-pecah, tetapi memang sudah tersepih-sepih dan saling bermusuhan. Sampai-sampai Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov belum lama ini mengatakan, sejarah mencatat yang menghancurkan Yahudi itu sesama Yahudi. Lantas dia menunjuk Adolf Hitler itu berdarah Yahudi. Hitler membantai jutaan orang Yahudi di Jerman yang terkenal dengan peristiwa Holocaust. Anehnya, setelah itu masyarakat Yahudi diam, atau kalaulah ada reaksi kecil-kecil saja, tidak melakukan protes besar-besaran. Bahkan sebelum Presiden Putin meralat anak buahnya, karena sebenarnya kaum Yahudi takut untuk dilakukan penelitian terhadap genetika Hitler, sekaligus takut rahasia Holocaust terbongkar. Diduga Holocaust itu rekayasa eliter Yahudi dunia agar orang-orang Yahudi diaspora mau pindah ke Israel. Bangsa Yahudi terpecah-pecah dan saling bermusuhan sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 64. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Peringatan bahwa bangsa Yahudi akan dibinasakan jika tidak keluar dari tanah Palestina, sejalan dengan Al-Quran Al-Isra 5-8. Setelah mengalami penghancuran dan pengusiran 2 kali sebagai hukuman dari Allah, mereka dilarang kembali ke Yerusalem atau Palestina. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir.
Al-Isra ayat 8. Hukuman itu sebagai realisasi dari kutukan Rasulullah Daud dan Isa Al-Masih, Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Sejarah mencatat bangsa Yahudi dihancurkan Kaisar Nebukadnezar dari Babilonia atau Irak. Rakyat Yahudi dibantai atau dijadikan budak, lantas Allah menolong mereka. Sejarah mencatat yang mengembalikan bangsa Yahudi di Yerusalem atau Al-Quds adalah Kaisar Cyrus yang agung dari Persia atau Iran. Penghancuran kedua sesuai catatan sejarah dilakukan oleh Imperium Romawi. Pengusiran besar-besaran membuat Yahudi mengalami diaspora ke seluruh dunia. Tiada sejengkal tanah pun di dunia yang tidak ada orang Yahudi, termasuk di Indonesia. Zionisme. Setelah lebih kurang 2000 tahun mereka diaspora di seluruh dunia, ada persekutuan elit Yahudi yang disebut Zionisme yang merekayasa untuk mengembalikan Yahudi ke tanah Palestina melalui tangan Imperium kolonial Inggris tahun 1917 yang terkenal dengan Deklarasi Balfour. Kemudian dilanjutkan menjadi negara Israel tahun 1948 yang didirikan atas tanah bangsa Palestina. Pakar eskatologi Islam Syekh Imran Hussein mengatakan yang merekayasa kembali bangsa Yahudi di Palestina adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ia merujuk pada Quran Surah Al-Anbiya 96 hingga 97. Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negara yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Jadi sebenarnya Zionisme itu adalah baju lain dari Ya'juj dan Ma'juj. Ibarat serigala berganti mantal sehari 100 kali pun tetap serigala. Ciri utama Ya'juj dan Ma'juj adalah melakukan penindasan atau perusakan di atas bumi. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj berbuat kerusakan di bumi." Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Dan rezim Sionisme Israel sekarang menunjukkan ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj. Mereka melakukan penindasan terhadap bangsa Palestina. Mereka menzolimi Masjidil Aqsa. Quran Surat Al-Baqarah 114. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid Allah untuk menyebut nama-namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka menantang Allah dengan mendukung LGBT sehingga Tel Aviv, ibu kota lama Israel, menjadi kota LGBT terbesar di dunia. Allah pasti memenuhi janjinya. Allah pasti akan menghancurkan bangsa Israel yang mufsidun. Menurut hadis, dimulai dengan perang besar pasukan muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi melawan pasukan Israel yang dipimpin Dajjal. Nabi Isa diturunkan Allah bergabung dengan Imam Mahdi. Isa mengemban misi khusus membinasakan Dajjal, dan begitu melihat Nabi Isa, Dajjal langsung meleleh. Babak terakhir, inilah saat Allah menunjukkan sosok Ya'juj dan Ma'juj yang selama ini misterius rahasia. Ya'juj dan Ma'juj membela matinya Dajjal. Mereka ngamuk. Allah memerintahkan Imam Mahdi dan Isa menyingkir ke bukit karena Allah sendiri yang membinasakan mereka. Allah mengirim ulat atau virus yang akan menyerang mereka besar-besaran sehingga bumi dipenuhi bangkai mereka. Istilah Syekh Imran Hussein, virus yang dikirim Allah itu sebagai balasan atas virus COVID-19 yang mereka terorkan ke seluruh dunia.
Kapan itu terjadi? Hanya Tuhanlah yang tahu. Yang pasti sebelum kiamat tiba, Quran surat Al-Isra ayat 58 menegaskan, dan tidak ada satu negeri pun yang penduduknya durhaka, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di kitab Lauh Mahfuz. Wallahu a'lam bishawab. Dunia Islam, terima kasih sudah menonton dan nantikan video-video selanjutnya.